Diamond Cut itu kalau kita perusahaannya untung, dia dapat sekian persen dulu untuk timnya. Kerasa alhamdulillah lah kayak pencapaian yang luar biasa bisa melewati itu semua gitu. Ya sedih juga sih 10 besar doang sih. Iya sih. Ada rasa juga Tapi kan orang loh. tapi hadiahnya Jauh ada rasa. Tapi hadiahnya nggak dapet. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng 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 teng. Selalu ya kalau ada mereka bertiga tuh Tiga kurcaci. rame banget. Ini lo kwek-kwek mas. Ini kayak Aladin ya? Iya. Satu lagi kayak Abu. Abu monyetnya dong. Oke. Terima kasih ada Indra Bekti, ada Arafa dan ada Jeremy Tati. Ya. Dan kita masih ada Mas Wowi. Mas Wowi. Kamu kenal Mas Wowi nggak sih? Belum. Belum ya? Tahu tapi nonton YouTube-nya kan? Iya. Gila kalau dari YouTube-nya. Keren. Keren ya, keren. Ya, kita masih ada tantangan rezeki 1,5 miliar ya, makin hot, makin heboh. Udah 4.000 lebih yang menjadi peserta, tapi buruan tambah terus karena kesempatan masih ada. Bagaimana cara daftar, Nisa? Ya, pokoknya daftarnya gampang banget di websitenya di www.tantanganrezeki.com. Terus gabung di Telegram Tantangan Rezeki dan satu lagi download aplikasi Paid-in di Play Store. Oke. Ada hadiah mobil Innova, NMAX, kemudian iPhone 12 dan juga Mas batang. Itu khasnya Jeremy banget. Dan satu lagi ada dinner bersama Mas Helmi. Ya, 10 finalis, grand finalis akan bisa bertemu sebenarnya ya. Oke. Meet and greet dengan Mas Wowi dan juga dengan saya. Jadi tidak aja dinner tapi akan dibantu coach tentang bisnis. Dan episode besok itu tantangannya adalah Nisa adalah kita nyebutnya winners take all atau winners take it all. Hanya pemenang-pemenang aja yang dapat hadiah. Walaupun yang dapat hadiah cukup banyak ya, ada 6. Ya, karena memang menarik nih. Karena memang di luar negeri itu memang hanya juara yang diberikan reward. Makanya di Amerika tuh ya Mas Uwi ya, hanya ada satu juara. Champion. Ya, yang keduanya itu ada kata-kata yang biasanya diucapkan di dalam kompetisi. There's no point for second place. Jadi nggak ada poin untuk nomor 2 itu. Karena nomor 2 nggak pernah diingat. Coba. Juara 1 lari 100 meter tahun sekian kita ingat. Juara 2 hang sudah. Ya, saya udah ngomong Muhammad Ali dapat medali emas di Olimpiade Roma 60, ngalahin siapa ya? Perak nggak pernah tahu. Padahal kan cuma selisih 1 pukulan barangkali ya. Jadi harus jadi juara 1. Harus jadi juara 1. Juara 1 yang terpendam tahu. Oh gitu. Karena juara 2-nya banyak gosipnya. Kalau di Indonesia beda. Juara 2-nya banyak gosipnya, banyak kasus. Di Amerika cuma ada 1 champion. Yang nomor 2-nya dinyebutnya adalah runner-up. Ya, Indonesia tuh yang paling hebat. Juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, harapan 2, harapan 3. Juara favorit. Ya, betul. Pilihan siapa dulu? Pilihan pemirsa. Ada pilihan pemirsa. Banyak banget juaranya. Pilihan berbakat, pilihan netizen berbakat. Mas Uwi mungkin bisa bicara tentang arti sebuah kompetisi dalam berbisnis barangkali ya. Bahkan bukan gini. Kita di dalam berbisnis itu kadang-kadang prinsipnya adalah try to beat them. Jadi memang kolaborasi itu malah nomor 2. Ini kita melihat dulu ala barat gitu ya. Mereka tuh apa-apa adalah menaklukkan dulu, compete dulu, ngalahin dulu. Jadi beat them, niatnya adalah mengalahkan mereka. Kalau nggak bisa dikalahkan baru join. Nah itu, spirit itu jangan dari pertama join. Ini agak sedikit berbeda sekali lagi. Karena itu budaya di Amerika terutama, negara Amerika ini negara import.
gitu ya. Harus kita menyadari negara impor itu adalah di abad 18 semua orang datang tuh imigran semua. Aslinya tuh nggak ada. Kemudian dia membentuk kulturnya sendiri, dan kulturnya itu anything possible in Amerika. Sekali lagi ini bukan membicarakan Amerika, tapi nanti ilmunya, karena ilmu yang terbanyak adalah ilmu dari Barat, saya harus menceritakan sejarahnya dulu gitu ya. Nah, mereka kompetisinya keras sekali, jadi mereka harus membunuh bahkan di zaman Indian dan lain sebagainya. Itu karena itu sejarah Amerika nggak ada bagus-bagusnya, semua dark gitu ya. Saya 6 tahun di Amerika, Mas Helmi cukup lama 3 tahun di Amerika. Belajar American history itu nggak keren, nggak kayak kita gitu. Kita kalau kita sejarah itu keren banget, mulai kerajaan, mulai dari bentuk pejuangnya dan lain sebagainya. Mereka harus menciptakan sejarah itu. Jadi kompetisi mereka tough sekali. Karena itu Amerika adalah negara pertama terkaya di dunia, bahkan di tahun 40-an setelah Perang Dunia Kedua. Ada seorang mantan menteri luar negerinya, John F. Kennan gitu ya, dia membuat buku namanya Long Telegram gitu ya. Kata-katanya menarik. Amerika ini menguasai 5,7% penduduk dunia, tetapi kekayaan dunia, world wealth, itu 60% dikuasai Amerika. Dan we want to keep it that way forever. Itu kata-kata yang jadi powerful. Itulah selama 75 tahun Amerika saat ini adalah negara yang menguasai lebih dari 60% kekayaan dunia. Jadi saat ini misalnya katakanlah Tiongkok lagi naik, tapi secara world wealth belum se-powerful Amerika. Amerika sendiri mungkin secara negara menguasai 25% dari kekayaan dunia, tapi Wall Street menguasai lebih dari 40%. Contohnya Alibaba punya siapa? Listingnya di Wall Street, itu contohnya gitu ya. Nah, karena negara ini negara sangat kompetitif, jadi try to beat them, then if we cannot beat them, join them gitu ya. Nah, karena itu di dalam tantangan 1,5 miliar ini kita mengajarkan dulu sisi-sisi kejam dunia kompetisi gitu ya. Nggak mau saya kita mengajarkan sisi halusnya. Nanti ada banyak cara untuk kaya itu, tapi kita mengajarkan yang sisi beat them gitu ya. Kompetisi. Nah, kompetisi itu ya tadi nggak ada point for second place. Semua kita harus menjadi juara gitu ya. Sewaktu kita lahir, seorang Mas Jeremy Teti ini berkompetisi dengan 1 miliar sel untuk menjadi seorang dia. Kita dari lahir emang udah champion. Kompetisi ya dari lahir. Kalau 2 jadi kembar kita ya. Ini kata Warren Buffett, cuman sperma yang beruntung. Iya, sperma beruntung. Tapi aku pernah dengar kayak gini nih, ternyata kita adalah orang yang kalah. Karena katanya pas kan banyak tuh sperma, terus kayak sperma lain gak ada yang mau hidup ke bumi karena di bumi hidupnya keras. Belajar keluar. Ini dalam ini. Stand up komedi. Ini versi stand up komedi gitu ya. Kecil-kecil mainannya sperma. Analogi. Terus. Jadi bahkan kita challenge myself gitu ya. Jadi saya pernah mengikuti semua challenge ini. Dan challenge ini sangat bagus untuk organisasi. Jadi bukan berarti kalau saya atau Pak Helmi berada di sini men-challenge semua teman-teman untuk mengikuti, kami nggak pernah ikut gitu ya. Contoh aja nih, kemarin kita ngadain acara di Bali gitu ya. Staff saya ada 20, 5 saya ambil dompetnya, saya ambil HP-nya. Namanya bangkrut game. Mereka suruh pulang ke Jakarta dan di Surabaya harus moto ini gimana cara punya foto, terus ngebeli di Semarang, ngebeli ini di Bandung beli. Jadi mereka 5 hari pulang juga gitu ya. Sampai juga dan ceritanya banyak sekali. Ternyata cerah sekali bahwa untuk survive itu ternyata nggak perlu uang, nggak perlu telepon segala macam. Nah, ini memancing mereka punya survival instinct. Jadi pernah salah satu one of the best dari staff saya, one of the best, benar-benar one of the best. Dia dapat hadiah. Hadiahnya kita kirim ke Thailand. Begitu di Thailand, kita ambil paspornya, kita ambil uangnya, kita ambil HP-nya. Kita tinggalkan 2 bulan balik loh. 2 bulan. Cewek lagi. 2 bulan. Nah, tapi setelah itu dia sampai saat ini performanya one of the best. Jadi bukan sekedar dia hanya mendapatkan gaji, tapi sudah mendapatkan namanya Diamond Cut. Diamond Cut itu saya belajar dari Mas Helmi. Diamond Cut itu kalau kita perusahaannya untung, dia dapat sekian persen dulu untuk timnya. Jadi bukan benar, itu Diamond Cut di dalam organisasi. Dia bahkan sudah sampai level itu. Dan ini anak SMK biasa, bukan S1, S2 segala bukan. Dan sekarang dia lagi ambil kelas malam karena sekarang bisa school from home gitu ya. Nah, ini membuat peluang yang tadinya hanya SMK biasa sekarang udah punya uang segala macam bisa ngambil pendidikan. Nah, poin yang kita mau ceritakan adalah itu challenge. Jadi kita challenge itu ternyata membuat kita jadi militan, membuat kita punya survival instinct. Jadi waktu challenge yang diberikan 1,5 miliar ini bagi saya waktu pertama kali ngomong sama Mas Helmi, nggak usah dikasih duitnya.
nggak usah dikasih hadiahnya, nggak usah dikasih bonusnya, mereka harus survive sendiri gitu. Tapi oke, berhubung lebaran, berhubung puasa, memberi itu kan pahala. Itu idenya tuh. Apalagi iPhone 12. Apalagi batangan. Oke, jadi apa yang disebut dengan winners take all dari gamenya tantangan rezeki 1 miliar? Ya, jadi peserta harus menjual sebanyak-banyaknya ya produk dari Raja Herbal. Jadi sebanyak-banyaknya. Ya, nanti akan direcord dan nanti leading ya, yang menang, yang lagi nge-lead itu akan juga ditayangkan di YouTube channel ini. Jadi Anda bisa cek siapa yang jadi champion. Jadi berusaha untuk jadi champion. Hidup ini adalah sebuah kompetisi. Ya, hidup. Jangan pernah takut dengan kompetisi. Ada yang mengatakan competition make perfect. Yes, ya, gitu. yes. Kompetisi yang membuat kita makin hebat. Nge-shape. Walaupun ada yang bilang, Mas Helmi nggak benar begitu. Di Indonesian Idol juara 2, juara 3 kadang-kadang lebih top daripada yang juara pertama, itu lain persoalan. Tapi yang jelas dia mentality adalah seorang champion. Karena kalau di Indonesian Idol kan pemenangnya kan dan kompetisi talent show dan lain kadang-kadang kan that's favoritism. Ya, cuman banyakan vote gitu. Yang kadang-kadang nggak terlalu real juga gitu. Bukan berarti nomor 1 itu lebih bagus dari nomor 2. Itu kita bisa berdebat dalam kompetisi yang diwarnai oleh favoritism. Ya, ini bukan juri. Kadang-kadang kalau dia berasal dari provinsi yang gubernurnya mau bantu gitu, buang-buang pulsa, menang dia. Nisa kan ngerasain. Pernah. Karena cuma 10 besar ya. Itu udah bagus banget 10 besar ya. Dasar bersyukur. Itu aku ngerasain banget sih dari waktu itu pernah Mewakili daerah audisi di mana? Semarang. Solo kan aku dulu. Solo. Dulu pernah audisi Berapa dari ribu jam orang, Kak? 5.000-an. Itu bener-bener ngerasain banget antri dari jam 8 pagi. Aku tuh mulai nyanyi ketemu juri itu jam 5 sorean. Itu bener-bener antri panas-panas banget. Bener-bener perjuangan. Dan itu banyak ada yang pingsan, terus ada yang make up-nya tuh udah kayak luntur kayak gitu. Bener-bener aduh. Itu bener-bener ngerasain banget. Beruntung banget dapat 10 besar ya, Kak? Iya kayak apa ya? Kayak ngerasa alhamdulillah lah, kayak pencapaian yang luar biasa bisa melewati itu semua gitu. Ya sedih juga sih 10 besar doang sih. Iya sih. Ada rasa tapi kan 5.000 orang loh. tapi hadiahnya Jauh ada rasa. Tapi hadiahnya nggak dapet. Juara 2 sama 3. Harapan dulu berapa besar? 2, juara 2. Dari berapa peserta? Banyak itu juga. Yang lain Ribuan juga. Yang lain kamu siapa? Ada Aci namanya. Kenal Bapak? Aci. Nah, kenal ya? Tuh kan. Artinya kamu lebih dikenal dong daripada itu ya. Ya, jadi itu beda dengan kompetisi yang Iya, seperti rezeki. ada yang dilakukan oleh Petin dan Raja betul. Herbal. Iya. Dengan kompetisi, ya saya kemarin waktu ngeluarin podcast itu cukup banyak yang ngasih tahu Mas Henry, dan rata-rata yang dicontohkan adalah Indonesian Idol. Orang kan selalu dulu membandingkan mana yang lebih ngetop antara Joy Tobing dengan Delon. Ya, kan gitu-gitu tuh ya, bahwa banyak sekali juara Indonesian Idol juga sekarang kita nggak tahu kemana, kayak Aris kita nggak tahu di mana gitu ya. Jadi itu lain persoalan karena itu adalah favoritism, popularitas. Betul. Ya, oke. Jadi gitu Mas Uwi ya. Baik, kita akan break dulu. Namun sebelum itu kita akan ke makanku. Kita akan ngapain makanku? Kalau biasanya kan puasa ya. Iya, kalau biasanya kan kalau kita makan kan ada rendang, gudeg kayak gitu. berat Nah, ya. sekarang Hari kita ini makan yang kuah-kuah. Ada kuah-kuah. mie ayam. ayam. Oh, Iya. mau banget. Ini emergency series. Iya, emergency series. Mau sekarang atau sekarang? Break dulu. Break dulu. Kita cari dulu mie ayam-ayam. Ayamnya pasti dibunuh dulu. Ayamnya masih dikejar. Belum ditangkap. Mereka bertiga ini lengkap nih. Ngejar ayam bisa, betul. bukain pintu bisa. Semuanya. Masak ayam juga bisa. Iya, megang lampu juga bisa. Make up juga bisa. Kita kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Kita yang Tetap di ngatur ya. kami ya, bicara. Duh, mau masak rendang cuma males bisa berjam-jam sendiri. Aha, untung gak ada makanku. Satu, dia praktis. Dua, rasanya enak. Cita rasa asli Indonesia banget. Ada sambal, kremesan. Terus ini rempahnya juga nggak main-main. Ketiga, porsinya juga banyak.
Ya, masih di acara obrolan Ramadan di Bukber di YouTube ya, dalam Helmi Yahya Channel, Helmi Yahya Bicara, dan saya masih dengan Nisa Farela. Ya, Mas Wi, terima kasih atas kehadirannya. Barangkali ada yang ingin disampaikan terakhir? Ke teman-teman ini aja, ini teman-teman lama semua, terutama Mas Jeremy. Oh, lama banget. Kita terakhir diskusi tentang terorisme gitu ya. Waduh, susah ya. Mendadak sekarang kita ngomongin sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Jadi terima kasih udah diundang di acara ini, dan acara ini sangat luar biasa karena Kapan aku diundang ke acara Mas Bobi? kita siap bergerak. Mantap ya. Jadi sukses buat teman-teman yang di rumah yang akan mengikuti challenge ini. Saya harapkan ini semakin banyak, semakin baik. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pamit-pamit. Terima kasih. Terima kasih, matur nuwun. Oke. Oke. Nah, tinggal kita nih ngapain? Kita masak gimana? Buka puasa kita mau nanya apa? Makan rendang terus. Iya. Nanti dong. Kita masak mie ayam gimana? Mie ayam Tangkap. ada ayam. Mie ayam jamur ada mie ayam jamur, ada bakso. Lah ayamnya belum ditangkap. Iya, dimakan udah ada komplit semua. Udah ada ayamnya. Oke. Coba kita lihat yuk. Udah. Iya. Iya. Bikin aja. Jangan sedih. Lu ngepel ya. Nah. Oke, untuk adik-adik putri, ibu-ibu dimanapun Anda berada. Remaja putri dan ibu-ibu dimanapun Anda berada. Iya, saat ini kami berdua akan menemani Anda Dengan kita memasak mie ayam jamur. Ya. Sama Aladin dan Salin abunya. Mie ayam jamur itu berarti ayamnya jamuran? Enggak, dong. jamur kulitnya. Lama-lama gue kasih juga di kubisan. Jadi ini adalah mie ayam jamur makanku. Ya, makanku paling enak. Bisa. Itu tahu itu ya. Bisa. Nah ini apa? Nah, ini ada cara penyajiannya. Di mana nih? Itu ada cara penyajiannya. Oh, ada cara penyajiannya di sini ya. Dibaca, Dibaca aja. Dibuka, Ya tinggal dibuka. disodok. Itu di situ kan udah kebuka. Belum, mesti belum, dibuka belum. dulu plastiknya. Kita mau masak dua-duanya apa salah satu aja? Boleh Terserah. dua-duanya Dua boleh. dong kan sendiri-sendiri porsi ya. kamu kan gede. Enak aja. Yakin nggak mau? Mau sih. Nah baik, kita di sini ada caranya. Yang pertama adalah dibuka bungkusnya. Buka dulu plastiknya pembungkus, Betul. kemudian kita buka ini penutup makanan. Dibuka dulu sampingnya. Itu sampingnya. Nah, mantap. Norak banget sih lo. Iya, Itu aja nggak bukanya bisa. harus ini. Nah, ini dia. Isiannya ini tuh komplit ini banget. ada mie-nya. Ada mie-nya. Ini ada bumbu-bumbunya. Ini Ada bumbu apa bumbu. aja? Ada sausnya, ada Ada sambelnya, saus, iya, ada kecap. ada kecap. Dan ini apa nih? Ini apa nih? Ayamnya. Iya, itu ada ayamnya, ada Ayamnya. telurnya, ada telur jamurnya juga. Iya, ada Telurnya dua. Nah ini Mana enggak? mau dong? Apanya? Nah ini masak di mana? Ya ampun, orang desa. Wah, Masak biasanya. pakai anglo ya. Udah jaga zaman. Nah. Jadi buka, angkat. Angkat. Panci yang warna putih. Baskom Ini warna dia. putih. Ada heating padnya, Ini ada ada- garpu. ada Heating pemanas. pad? Iya. Heating pad. What? Canggih banget ya. Heating pad tuh yang ini. Ini apanya? Ini kuah-kuahnya. Ada kuah-kuahnya. Sausnya. Iya. Ini Nah, namanya ini dia heating padnya. pad. Heating padnya. Nah, kamu mau dudukin? panas dong. Panas. Jadi ini ada pemanasnya. Iya, betul Di dalam sekali. sini. Jadi nggak perlu pakai kompor, nggak perlu pakai listrik. Nggak perlu pakai listrik. Hari gini isi token, ribet. Iya. Wah, ini Pakai sih Kita buka pemanasnya. sangat praktis sekali ya. Bener Jadi Jangan kita pakai gigi bisa kebakaran. jadi heating padnya dulu yang dibuka ya. Iya, heating padnya Heating dulu. padnya digunting. Bisa pakai tangan. Bisa. Bisa pakai tangan kok. Jangan. Terserah orang mau tangan-tangan gue. Iya deh. Itu yang ngatur. Itu diapain? Dibakar dulu? Dimasukin. Enggak perlu dibakar, dimasukin ke dimasukin. hotpotnya. Ya. Dimasukin. Terus tinggal dituang. Dituangin Iya, air. tuang air. Oh. Betul. Setengah aja. Setengah aja. Kamu setengah, aku setengah biar ngirit. Oh iya iya. Jadi Yang itu kamu minum. Ya jangan. Oke, jadi Nanti- sengaja gini ya. Nanti bisa panas sendiri, mengeluarkan uap panas. Kalau kurang panas, kamu omel-omelin. Langsung dia panas. Oke, kemudian Oke. apa? Langsung ditutup aja? Sambil menunggu panas bisa dimasukkan apa Oh, yang kayak- lain-lain dulu. Mm-mm. Tapi boleh ditutup dulu belum? Boleh, Oh, boleh langsung tutup. Tapi kalau mau ngelihat
mengeluarkan uap panas juga bisa nanti. Tunggu. Oh gitu. Kita tunggu dulu ya. Betul, sabar Bekti. Iya, Bu. Orang puasa tuh harus sabar. Ya kan ini juga orang lagi belajar ini. Belajar. Seru banget Mas Helmi ya. Ini ada teknologi seperti ini ya. Oh, nggak pernah naik baru- Shinkansen. Kalau Emang? di Shinkansen ada ginian. Sombong banget loh. Serius? Tapi Dulu kalau di 12 tahun yang Indonesia, lalu ya di ada, Indonesia Teh. ini baru pertama kali. Iya, Jadi pertama kita kali. rasakan Nusantara banget. Kalau di Makanya Shinkansen sok pakai Jepang, batu Jepang bara. segala. Tapi masa dulu ngapain? dulu kita kesana. Iya sih. Nah, kita tuang kuahnya. Masukin minyak dulu. Udah? Ya, Ininya minyak udah. dimasukin. Ini apanya nih? Ini adalah jamurnya. Iya. Jamurnya jangan dulu. Nggak Ini apa-apa. kuah. Enggak, ini kuah. Oh, kuahnya dulu. Ini kuahnya. Bisa bebas. Mana Mana kuahnya? nih jadinya? Mana kuahnya? Jadi ini kuah. sabar. Sabar. Nah, Kuah jangan kita digigit. tuang Kuah. Iya benar. Tuh, mulai udah panas. Oh iya, udah ada uap panasnya. Tuang semua. Ya ampun guys. Ya ampun, Harus guys. lo kebakaran lo. Coy. Wah. Bang, kayaknya harus gerak Simple cepet, Bang. kan? Jadi Nah, ini ada semur mie ayamnya juga. Jadi nih. remaja putri dan ibu-ibu di rumah tuangkan mie, tuangkan kuahnya nih, langsung ngebulkan asapnya. Dari aromanya udah berasa nih. Pasti endul tak kendul-kendul. Nah, ini adalah si ayam itu Iya, ya. semur mie ayamnya. Semur mie ayamnya remaja putri dan ibu-ibu janda-janda dimanapun anda berada. Siapapun juga sekarang chef tuh biasa banyak Nah, laki-laki. ini isiannya juga komplit banget nih. Ya. Ada mie ayamnya, ada telur Telurnya, juga. ya. Telurnya Ada pun telur omega Aku nggak 3. punya telur. Lah, kalau ada telurnya? Nggak ada. Belum kan? Aku belum. ada Jadi jamur ada gitu. menu lain juga Kak, nggak Ya. cuma mie ayam, ada juga bakso, soto Lamongan, Hah? soto Madura, Hah? sup ayam, terus dan Waduh. lain-lain. Pokoknya yang berkuah ya, berkuah banget, betul sekali. Ini ketahuan ya. Enak ya? Asik mana? Bekti. Ya Allah muncrat kali kan. Muncrat ke bajuku ya Allah. Bajunya masih baru. Ya Allah lebaran. Ya Allah. Pokoknya buat yang penasaran sama harganya, untuk harganya sendiri masih coming soon. Pokoknya pantengin terus websitenya coming soon Makanku lagi. di Biar www.makanku.co.id. Kan biar penasaran ya. Betul sekali. Jadi kami, aku kok telurnya 2, kamu kok cuma 1? Kan lebih mahal. Iya benar. Nah, buat yang suka pedas bisa ditambah sambal. Ada sambal. Ada sambal tadi barusan Ada itu sambal, yang ada pada saat saus. tadi muncrat ke mulut saya itu sambelnya. Oh nggak apa-apa ya? Oh kalau lagi puasa boleh ya? Masuk-masuk dikit? Dikit oke. aja ya? Dan Kalau nggak juga- sengaja nggak nggak sengaja apa-apa. boleh Ya, kan? ya kan? Pokoknya nanti bakalan Ini ada ada ratusan kriuk-kriuknya. menu Ratusan lainnya menu yang lainnya. bakalan. Oh, ini Kerbesnya dari mana? belakangan Kamu dong, ide- kerbesnya belakangan. Apa namanya? Kerbesnya Oh, belakangan. Bawang goreng. Bawang gorengnya Bawang belakangan. goreng Bawang goreng udah belakangan. semua ya. Iya. Aku udah semua ya. Oh, kayak gini berarti kalau Tinggal ditutup. Ditutup. bawa ke gunung bisa dong? Bisa dong. Ya, Pokoknya bisa semua banget. dong, ya. Kapan lagi makan rendang, makan mie ayam, makan bakso di atas gunung. Bener Ya nggak sih? Buat anak-anak Tidak hanya di gunung wajib gunung, banget ke orang. laut juga bisa. Iya. Pokoknya yang suka traveling, yang suka Untuk yang Ini udah mau- panas loh di hiking, tempatnya. iya. Oh iya, Udah udah panas. Banget loh. Oke, kayaknya kita tinggal nunggu masak ya. Ya. Kaitannya Nisa mau nyanyi. Nah, sambil tunggu matang, Nisa, lu hiburin dong. Boleh. Sebagai Oke. pemenang ke-10 ya. Nisa ini adalah seorang pemenang Kasihan udah ke-10. Ini lagu baru ya Nisa? Apa iya? Lagu baru. Insya Allah single terbaru. Nanti Oh, ada iya. album Makanku Religi. Judulnya apa? Ramadan. Ramadan. Apa? Mikrofon mana mikrofon? Genrenya dangdut. Bukan dong. Oh, itu masa lalu. Assalamualaikum. Masa lalu. Oke. Oke, silakan. Kita akan dengarkan Nisa. Menyanyi. Ya. Mungkin Arafah Video klipnya. Video klip aja, kalau nyanyi juga gempar semuanya nih. Oke, silakan. Bulan mulia, ku nanti penuh suka cita kita menyambutnya bulan mulia,
yang menanti karena cinta. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu dengan penuh cinta, jemput indah bulan. Tarawih bersama, sahur bersama, menunggu berbuka, lapar jadi indah. Perbanyak tilawah, banyak sedekah, menahan amarah, puasa jadi indah. Allah, Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu dengan penuh cinta, jemput indah bulan. Juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu dengan penuh cinta, untuk jemput bulan, jemput indah bulan Ramadan. Kita jemput bulan Ramadan. Kita sambut bulan Ramadan. Kita sambut bulan Ramadan Kita dengan sambut penuh juga sukacita. Nisa. Terima kasih. Oke, keren ya. Keren banget. Duh, mau masak rendang cuma males bisa berjam-jam sendiri. Aha, untung gak ada makanku. Satu, dia praktis. Dua, rasanya enak. Cita rasa asli Indonesia banget. Ada sambal, kremesan. Terus ini rempahnya juga nggak main-main. Ketiga, porsinya juga banyak. Ya, tadi kita mendengarkan suara dari Nisa Farela dalam single terbarunya Ramadan. Keren. Terima kasih. Nisa ini udah matang loh, Nis. Iya. Sambil nyanyi gitu kan juga mateng tiba-tiba. Wow. Lihat tuh. Wow. Jamurnya, ayamnya, Telurnya. Itu ada bawang gorengnya loh, Kak. Kak, ada bawang gorengnya juga loh. Oh iya, bawang gorengnya. Taburin buat ada platingnya. kriuk-kriuknya juga. Itu ada pangsitnya. Oh, kerupuk, bukan bawang Ada goreng. pangsit. Ada pangsit, ada Pangsitnya bawang loh ya. goreng. Wah. Aduh, panas. Pakai dipegang. Tuh. Pak Bekti. Puasa. Lupa. Tuh ya. Benar-benar praktis ya Mas ya. Iya, benar-benar praktis Kita banget. lagi berusaha Enak untuk lagi. Bekti, kita akan berusaha lagi membawa ini untuk ke Go internasional Go ya. internasional. Untuk para Wow, ya. diaspora, Betul. pekerja migran Indonesia di luar negeri. Luar negeri. Ya, saya pikir ini menarik dan juga untuk orang yang traveling nanti kalau Covid udah nggak ada. Betul. Ya, jadi Paling- daripada nyari-nyari restoran susah ya. Betul, Iya. betul. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan kita butuh makanan yang higienis, Betul. sehat, dan pasti kan Dan juga simple. Nah, simple dan praktis. Sorry, ini boleh tahu berapa lama bertahannya Tahun. ini? Iya, kurang lebih 1 tahun. 1 tahun? Ya. Oh, lama juga. Telurnya bisa bertambah lagi dong. Dan nggak perlu masuk kulkas karena bukan makanan frozen. Bukan frozen. Ya, cukup disimpan di suhu ruangan saja aja. ya. Jadi sehat ini ya. Iya, sehat banget, Kak. Betul sekali. Karena semuanya organik ya. Iya, organik. Baik. Oke, jangan lupa untuk tantangan rezeki setengah miliar, ikutin besok episodenya apa tantangannya adalah Winners Take It All. Jadi jualah produk Raja Herbal sebanyak-banyaknya.
Ya, hanya pemenang nanti akan mendapatkan hadiah. Walaupun 10 grand finalis akan bisa makan malam dengan Mas Wowi, kita bisa sharing ide-ide bisnis ya, nasihat bisnis dan juga dengan saya. Ya, yang mau gabung masih bisa, Nisa? Iya, gampang banget caranya, daftar di websitenya di www.tantanganrezeki.com dan gabung di telegramnya di Tantangan Rezeki. Dan satu lagi, download aplikasi Paid In di Play Store. Ya, untuk tahu tantangannya apa aja, ini udah tantangan kesekian saya pikir. Ya, bisa dilihat di Play Store dan bisa juga lihat di channelnya Helmi Bicara. Jadi tonton aja episode-episode sebelumnya. Anda bisa dapatkan dan lakukan dan bikin checklist posting ya di aplikasi Paid In. Baik. Hadiahnya ada banyak banget juga. Wow, pastinya ada mobil Kijai, ada motor NMAX, iPhone 12 dan puluhan emas batangan. Mantap. Pajak ditanggung oleh pemenang. Kayaknya kita kehilangan Ustadz nih, bukti. Iya, kayak ada yang kurang jemput gitu. dulu, kayaknya udah datang Itu tuh. pencerahan. Iya, Pencerahan. Kepalanya udah mau tersesat nih, hampir tersesat. Kepada Bapak kita, CS kepada Pak dong. Ustadz, kami persilakan masuk ke ruangan. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sini Mas Ustadz, sini Mas Ustadz. Ini Sini. di sini selalu seru ya. Seru. Gimana kita? Sini. Sini, Mas dong, ini. sini. Bentar Mas. Wah ini. Oke, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik Mas Helmi. Alhamdulillah. Wah ini Makin segar aja ya, Iya, bener Pak puasa Ustadz hari kayaknya ada yang baru ya. Warnanya hijau sendiri gitu. Iya, kita kan warna tuh anak enak gitu kan, warnanya tuh adem. Warna coklat tuh kan butek gitu loh. Tergantung yang pakai, Tergantung yang pakai. Kalau yang pakai cantik ya tetap aja cantik. Kalau yang butek makin butek. ini aksen. Biar lebih berwarna ya Pak Ustadz ya. Berarti mau minta Ustadz ngomongin apa hari ini? Pak Ustadz, kita ngomongin apa namanya? Jangan ngomongin orang ya. Iya benar. Nah, itu dia tuh. Mungkin kalau ngomongin orang bergibah di bulan puasa itu seperti apa sih hukumnya Pak Ustadz? Gibah tuh Gibah. kebanyakan. Iya, tuh. Gibah ya berarti begini. Emang suka pada gibah? Kadang-kadang tuh suka gini ya, bukannya gue ngomongin orang nih. Gitu Padahal tuh. lo ngomongin keceplosan, hobi. Gini, kalau gibah ini tuh tentu yang namanya membicarakan keburukan orang. Gibah itu artinya membicarakan keburukan orang yang dia tidak ada di antara kita. Yang kalau dia dengar dia pasti nggak suka. Iya. Itu gibah. Membicarakan kejelekan atau gimana Jadi Pak Ustadz? asal katanya itu dari goba atau yang disebut goib. Goib itu kan nggak ada, nggak hadir. Oh, wajah-wajah goib ini. Gitu. Wajah goib. Jadi sama tuh kalau di bahasa Inggrisnya jadi gosip, jadi menggunjing kalau di bahasa G semua ya? G semuanya. Oh, iya. Gibah, gosip, gunjing gitu ya. Itu sama. Ghost terakhir. Inilah yang kemudian Ghosting. Apalagi betul yang pergi tanpa jelas. Oh, pernah coba ya. Orang ghosting. Bener. Kayaknya Mas Helmi suka ngeghosting. Nah, ini dilarang sekali ngegibah. Karena apa? Diterangkan dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dun ba'dha. Jadi orang-orang yang beriman itu jangan terlalu banyak prasangka. Karena ini gibah ini kan pertamanya dari prasangka. Iya. Karena ada dosa dari prasangka. Prasangka yang buruk itu suuzon namanya. Suuzon. Nah, dari sana kemudian disebutkan jangan kalian saling mencari-cari kesalahan. Karena kita memang nggak luput dari kesalahan. Betul. Pasti semua dari kita pasti ada kesalahan. Nah, ketika ada kesalahan, malah bicara-bicarain, malah disebar-sebarin gitu. Nah, inilah yang dilarang. Karena apa? Karena orang yang kemudian nanti tidak suka mendengarnya, dia itu kan pasti akan kemudian berdampak kepada psikologinya. Kadang-kadang orang ini merasa dia menjadi terkucilkan, dia merasa kalau cuman dia, tapi coba keluarganya, coba kalau anaknya kemudian jadi malu dan segala macam, dia kan kasihan gitu. Nah ini dosa besar, dosa besar dan di dalam agama dilarang. Nah tetapi yang anehnya di masa sekarang ini seakan-akan itu malah jadi budaya, malah jadi
jadi di apa namanya Diperbincangkan diremehkan gitu gitu. Ya jadi remeh gitu. Apalagi pertontonan. komentar netizen Iya, sekarang. kan sekarang ini kan tajam-tajam. banyak banget akun-akun gosip. Yang itu gimana tuh? Itu Pak? dia. Jadi ini tuh kan ya memang ya kalau kita lihat bad news is a good news gitu Iya. kan. Nah, jadinya karena permasalahan industri, komersialisasi, pengen untungnya aja. Iya, betul, Jadi betul. seakan-akan Nggak dia mikir itu dosanya. menari di atas kesengsaraan Penderitaan orang orang. gitu. Perasaannya gimana sih? Iya, Kalau iya, kita betul. oke dapat duit, oke kaya, tapi banyak orang-orang yang kemudian jadi sedih, jadi sengsara, jadi sakit tercemar, hati, nama tercemar keluarganya Iya, kan betul. gibah itu gini, dia tuh kan karakter assassination gitu loh, destruction. Pembunuhan Jadi, karakter. Iya. jadi karakternya akan hancur, rusak gitu. Padahal kalau kita lihat memang dia itu melakukan kesalahan, tapi karena dibicarakan jadi dibesar-besarkan. Iya. Yang tadinya kesalahannya kecil jadi difitnah, jadi besar. Iya, betul. Ini jadi masalah gitu. Dan itu, waduh, bener-bener sebetulnya ya. Coba kalau terjadi sama kita, coba bayangkan aja. Ya Allah. Pak Ustadz, kalau misalnya nih ada kayak ini bukannya gibah ya misalnya gitu, ini bukannya gibah nih, kita ngomongin ini kesalahannya dia buat pembelajaran kita semua, itu boleh apa enggak? Ini bagus banget sekali ya bedanya ya. Bagus sekali, tapi tipis banget. Ini kan inamal amalu biniat. Niatnya sebelah mana nih? Bergantung, semua perbuatan bergantung niat. Gini, ada gibah yang diperbolehkan. Nah, perbolehkan tuh maksudnya apa? Kalau seandainya dia bersaksi di hadapan hukum. Nah, jadi misalnya Pak Hakim, saya melihat dia begini-begini, itu kan harus disebutkan keburukannya apa. Iya, benar. Kalau kata hakimnya, kamu ada di sana sebagai saksi, ada. Coba sebutkan apa? Ah, jangan, saya takut gibah dosa. Ah, kan repot nanti. Hakimnya bingung. Gimana sih? Itu yang pertama. Yang kedua, meminta fatwa. Berkonsultasi kepada ahli, ulama, dan meminta bagaimana hukumnya. Misalnya gini, dulu di zaman Rasul datang nih seorang perempuan. Dia bilang, saya ini sebetulnya ada masalah di keluarga. Suami saya ini suami yang bakhil, yang pelit, kikir. Nah, ini kan dia harus ngomongin, bukan gibah. Coba kalau kita datang ke Ustaz, saya ada masalah di rumah. Gimana suami saya, tapi saya takut gibah, ini dosa. Nah, ini repot juga. Mau kasih hukum ketentuan fatwa nggak bisa. Nah itu. Kemudian mencegah seseorang dari keburukan. Itu boleh. Misalnya gini, di zaman Rasul ada seorang pezinah ini, yang kemudian dia mau menikahi wanita yang soleha. Orang ini tahu bener nih, ini waduh, ini penipu nih gitu nih. Nah, dia berbicara untuk mencegah keburukan. Tapi dia harus bersaksi betul bahwa itu tabayun benar, klarifikasi. Kalau enggak, dia menimpakan seluruh dosa-dosanya itu kepada dia gitu kan. Nah, makanya dia mencegah itu dengan bicara bahwa saya bersaksi betul bahwa orang ini bukan orang yang baik, ini begini. Itu kan bukan gibah. Nah, jadi ada beberapa yang diperbolehkan untuk itu. Nah, ketika tadi bicara untuk mencari musyawarah, untuk mencari solusi, Mas Helmi, nih tetangga kita nih begini nih Mas Helmi nih, begini, dia orangnya pelit, nggak mau sumbangan, nggak mau ini gimana nih? Itu boleh. Nah, itu boleh. Ya oke, tapi dengan catatan apa? Ada solusinya. Niatnya itu memang berarti gini deh, coba dia kita panggil, kita obrolin baik-baik. Nah, itu kan musyawarah tuh. Ya. Kalau misalnya kalau nggak ada Om Indranya kompor nih di antara Pak Helmi sama Ustadz. Jadi kompornya jadi tetangga gitu. Tapi dia kayak gini-gini gitu. Ya, itu nggak boleh. Nggak boleh, itu udah gibah. Jadi gini, pokoknya ngebicarain orang tanpa kemudian ada solusi. Itu kan berarti dia cuma pengen ngomongin aja. Nggak boleh, harus ada solusinya. Bagaimana nih? supaya dia jadi tidak seperti itu lagi gimana? Buat kitanya seperti apa? Tergantung niatnya pokoknya Pak Ustadz ya. Kita harus qanaah gitu loh. Artinya Kalau qanaah beda lagi ya. Nanti di episode berikutnya. Oke, ada giveaway ya. Giveaway-nya dari VIP Collagen. Jadi pantengin terus di akun Instagram @r66media. Ada di situ. Ya, dan kemarin ada yang nanya, Mas Helmi, itu hadiah yang sarung gimana? Udah diumumin? Ya udah diumumin ya. Jadi ini sekarang ada lagi dari VIP Collagen. Terima kasih Pak Ustadz. Dan sekali lagi untuk yang ingin menunggu beduk dan azan maghrib, nanti tepat pada waktunya di wilayah masing-masing, dengarkan lantunan azan dari Syakir Daulay dan dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Kita jumpa lagi besok ya. Kita jumpa lagi besok, tidak harus jam 5. Kita akan tayang lebih awal ya.
Jadi itu dia, terima kasih Jeremy, terima kasih Terima Arafat, kasih. Terima kasih, Bekti, Pak. Makanya jangan suka ngomongin orang. Ustaz, Lu suka ngomongin orang ini. Assalamualaikum. Lu yang Waalaikumsalam. Udah bukan jadi bertengkar tuh. Nggak ngomongin orang tapi bertengkar sama aja. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razak ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Shakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'ith ya Shahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya أحد يا الصمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله